Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fristiwandini dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin bab 3, yaitu hubungan antara garis dan sudut. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu sudut saling berpelurus. Perhatikan gambar. Garis lurus ini membentuk suatu sudut, yaitu 180 derajat. Maka jika ditarik garis seperti ini berpotong, akan menimbulkan dua daerah A dan B. Maka jika sudut A dan sudut B ditambah, totalnya 180 karena ini saling berpelurus. Sehingga jika salah satu diketahui, maka pelurusnya bisa dicari, nak. Contoh, A sama dengan 115. Berapakah pelurus dari A atau sudut B? B-nya berarti bisa diketahui kurangnya 180. Kalau di sini 115, kurangnya berapa? Maka A plus B sama dengan 180. B sama dengan 180 dikurang 115. Jadinya 65 derajat. Kemudian yang kedua, sudut saling berpenyiku. Nah, ini siku-sikunya, nak. Sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Jika terbagi menjadi dua, berarti ini alfa, ini adalah penyiku dari beta. Beta penyiku dari alfa. Sehingga alfa ditambah beta totalnya 90 derajat. Jika salah satu diketahui seperti contoh alfa 30, maka betanya sudah jelas 60 karena totalnya 90. Atau jika dimasukkan ke rumus, alfa plus beta sama dengan 90, maka beta sama dengan 90 dikurang alfa, 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Kemudian yang selanjutnya, sudut dalam segitiga. Nah, segitiga ini memiliki 3 sudut, ya, nak. Baik itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, sudutnya pasti 3. Nah, total sudutnya itu selalu 180. Contoh, di sini kan 60 nih. Ini siku-siku berarti 90. 60 tambah 90 150, maka di sini pasti 30. 150 sama 30 180. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Maka jika kalian tahu aturan segitiga seperti ini, maka kalian bisa mengerjakan sudut jika ada pada gambar segitiga. Contoh seperti ini, ada gambar segitiga nih. Berapakah X dan Y-nya? Kita kerjain dari X dulu, nak. Ini kan sudut segitiga ya. Totalnya 180. Berarti X ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 180. Berarti X 180 dikurang 60 dikurang 80 sama dengan 40 derajat. Nah, ini 40, nak, biar 180. 40, 60 sama 80 kan 180. Nah, kemudian setelah X-nya ketemu, bisalah nyari Y dengan aturan sudut berpelurus karena ini lurus. Jika di sini 40, maka X plus Y sama dengan pelurus itu 180. Berarti Y sama dengan 180 dikurang X atau dikurang 40. Maka Y-nya ketemulah 140. Selanjutnya, kita belajar sudut-sudut yang nilainya sama jika dia dipotong dengan garis yang lurus, yaitu ada sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut bertolak belakang. Ini sudut-sudut yang nilainya sama. Yang seperti apa sih, Bu? Bagi kita bahas satu-satu ya, nak, ya. Yang sahadap seperti apa, yang berseberangan seperti apa, kita lihat satu-satu. Yang pertama, sudut sahadap. Nah, perhatikan. Di sini Ibu punya A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang dikatakan sahadap tuh ngadepnya sama, nak. Contoh A1, A2 nih, ngadep ke atas sebelah kanan. Berarti ini sahadap dengan B2, sama-sama ngadep ke atas dan sebelah kanan. Jangan sama dengan A4. A4 ini ngadep ke bawah ya, nak, ya. Jadi yang sahadap yang ngadepnya sama. Berarti A2 itu sama dengan B2. Kalau A4 ini berarti sama ngadep ke bawah, sama dengan B4. A1 ke atas juga tapi atas kiri, sama dengan B1. A3 ke bawah kiri, sama dengan B3. Seperti itu.
berarti itu sehadap. A2 sehadap dengan B2 gitu. A1 sehadap dengan B1, A3 sehadap dengan B3. Jadi jika ada soal seperti ini, jika A1 diketahui 160, maka berapa B1? Karena ini sehadap, sudutnya sama, berarti B1 juga 160. Jika A2-nya 50, maka B3 juga 50 karena ini sehadap. Selanjutnya, masih sudut yang sama, sudut dalam berseberangan. Nah, ini yang dikatakan dalam berseberangan, nak. Sama, ini kan garis ya, nak, garis. Ini di dalam garis berarti ada di dalam. Berseberangan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti ini namanya dalam berseberangan. Di dalam garis dan berseberangan. Ini nilainya sama. Kalau ini 40, ini 40. Kemudian P sama dengan S, berseberangan dengan S. Q sama dengan R. Di sini 100, maka R-nya juga 100. Itu ya, sama. Dalam berseberangan namanya. Di dalam garis dan berseberangan. Contoh, P-nya 75, maka S-nya juga 75. Selanjutnya, yang nilainya masih sama, yaitu sudut luar berseberangan. Maksudnya gimana? Nah, ini tadi kan garis nih. Kalau dalam tadi di dalam garis, ini di luar garis. Di luar dan nyebrang. Satu kanan, satu kiri. Ini nilainya juga sama, nak. Alfa sama dengan beta, U sama dengan theta. Jadi kalau di sini 60, sini 60. Sini 100, sini 100. Contoh, alfanya 130 nih, nak. Maka betanya berapa? Betanya juga 130. Kalau ditanya, kalau alfanya 130, U-nya berapa? Ini pakai aturan sudut pelurus yang pertama tadi. Lurus, kalau di sini 130, maka sini sisanya 50 karena totalnya 180. Tapi ini lagi ngomongin sudut luar berseberangan ya, nak ya. Jadi kita ngomongin yang sama aja. Kalau dalam, di dalam namanya dalam berseberangan, ini karena di luar namanya luar berseberangan. Harus bisa membedakan. Kemudian satu lagi sudut yang nilainya sama, yaitu sudut bertolak belakang. Perhatikan, nah ini tolak-tolakan nih. Ini yang sama A1 dengan A2, B1 dengan B2. Jadi jika B1-nya 60, maka B2-nya 60. Jika A1-nya 100, maka A2-nya 100 gitu ya, nak ya. Contoh, A1 80, maka A2 juga 80, ini A2. Selanjutnya, kalau tadi yang nilainya sama, sekarang yang nilainya tidak sama, tapi yang nilainya totalnya 180. Ada dua. Yang pertama, sudut dalam sepihak, dan yang kedua, sudut luar sepihak. Nah, harus diapalin ya, nak ya. Apa yang dikatakan sudut dalam sepihak? Kita perhatikan. Sudut dalam sepihak. Nah, jumlahnya 180. Kita lihat. Ini ada di dalam garis, ini garis. Kalau dalam berseberangan kan ini dan ini. Kalau sepihak itu sama-sama sebelah kiri, tapi di dalam nih sepihak. Enggak nyebrang. Namanya dalam sepihak. Ini enggak sama, nak. Tapi totalnya 180. Jadi kalau di sini 60, sini bukan 60, tapi kurang biar jadi 180. Ini 60 berarti di sini 120. Kemudian C dengan D. Jika C-nya 100, maka D-nya 80. Contoh, jika A 130, maka B-nya berapa? Ini 130, maka kurangnya di sini biar jadi 180. Ini adalah 50, atau pakai rumus gini boleh. 180 dikurang A sama dengan 50. Kemudian yang terakhir, sudut luar sepihak. Nah, ingat ya, sepihak itu nggak berseberangan, nggak nyebrang, masih dalam satu garis. Tapi dia di luar nih, satu garis, sama-sama sebelah kiri, tapi di luar. Kalau tadi di dalam sepihak. Ini luar sepihak. Kita lihat, ini di luar garis, ini garis ya, sama-sama sebelah kiri. Ini juga nggak sama, tapi totalnya 180. Jadi jika V1-nya 80, maka W1-nya kurangnya, yaitu 100. Kemudian jika V2 sepihak dengan W2, berarti jika V2-nya 50, maka ini 130. Contoh, V1 110 nih, 110. Maka di sini kurangnya berapa? 70. Itu ya, nak ya. Selanjutnya,
kita ke contoh soal. Tentukan hubungan antar sudut. Tadi sudah disebutkan macam-macam hubungan antar sudut. Kita contoh A dan C. Sama-sama menghadap sana, berarti ini sudut sehadap. Kemudian B dan G. B dan G di dalam nih nak. Di dalam tapi nyebrang, berarti dalam berseberangan. A dan H. A dan H sama-sama di luar garis ini ya. Di luar dan nyebrang, berarti luar berseberangan. C dan H. C dan H sama garisnya nih bertolak belakang. A dan D. A di sini, D sini, nggak nyebrang dan sama-sama di luar, berarti ini sepihak. Tapi di luar, berarti luar sepihak. B dan C. B dan C ada di dalam dan nggak nyebrang, berarti dalam sepihak. Nah, sepihak itu nggak nyebrang, gitu ya. Ulangi, sehadap jika ngadepnya sama, dalam berseberangan jika ada di dalam garis tapi nyebrang, ini nilainya sama. Kemudian luar berseberangan ada di luar dan nyebrang, ini nilainya juga sama sudutnya. Kemudian bertolak belakang bisa C dan H ini saling bertolak belakang. A bertolak belakang dengan F, saling pantat-pantatan gitu ya nak ya. Kemudian luar sepihak. Sepihak itu satu garis, nggak nyebrang dan ada di luar. A dan D ini luar sepihak. E dan H ini juga luar dan sepihak. Kemudian dalam sepihak ada satu di dalam semua dan tidak menyeberang. B dan C, F dan G ini dalam sepihak. Kalau B dan G dalam berseberangan, gitu ya. Harus bisa membedakan ini hubungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 hubungan. Sekarang berapakah sudut B? B ini sudut berpelurus dari A, berarti B nya 180 dikurang 45, 135. C sudut sehadap, berarti ngadepnya sama nak, berarti sama 45. H sudut luar berseberangan, nilainya juga sama. F bertolak belakang, berarti nilainya juga sama. D luar sepihak, ada di luar dan sepihak, berarti totalnya 180, kurangnya berarti D nya 135. Yang E berpelurus juga, berarti E nya 135. Baik, itu contohnya. Maka ini soalnya nak, tentukan hubungan sudut F dan G. Ini apa? F dan G namanya apa? Apakah sehadap, apakah dalam berseberangan atau luar sepihak? Itu ya, tolong dijawab. Kemudian berapakah sudut? Nah, mencari sudut pakai aturan segitiga, gitu ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan soal ini cuma 2 soal, ditulis caranya, di-upload di KI 4 sebagai nilai keterampilan matematika kalian. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.